Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Baru beberapa hari yang lalu dirilis oleh chess.com kawan, bot catur terbarunya yaitu si kucing imut Mythens mulai diuji coba di event turnamen komputer chess championship yang ada di chess.com sendiri kawan. Tadi siang mulai diadu dengan engine yang berlaga di event komputer chess championship ini, yaitu Megan kawan, untuk sementara waktu. Ya nanti kalau terbukti kuat kawan, mungkin akan berhadapan dengan raksasa-raksasa engine lainnya macam Lila, macam Stockfish ataupun Dragon. Dan saat saya sedang rekaman ini masih berlangsung kawan pertandingan ke-50 yang biasanya akan sampai 100 game untuk dimainkan kedua engine ini kawan dalam permainan Blitz 5 menit increment 2 detik. Kalau babak final biasanya lebih dari 100 game yang akan dimainkan kawan. Kita lihat saja siapa yang lebih kuat antara Megan ataupun Mythens. Tetap kawan, Mythens ini kalau kita lihat elo ratingnya hanya tertera 1 poin saja. Sedangkan Megan ini mempunyai elo rating sebesar 3000 poin kawan. Cukup besar. Ya untuk bahan latihan melawan Megan ini saya rasa juga tak ada salahnya bagi kawan-kawan yang sudah mempunyai elo rating di atas 2000. Tapi jangan terkecoh oleh elo ratingnya Mythens ini kawan. Mungkin dia setara dengan rating 3000-an. Oke, untuk game dari kedua engine ini saya pilih game ke-36 kawan. Cukup menarik game ke-36 tadi. Dan langsung saja kita ke papan permainan untuk menganalisis, mengotak-atik game keduanya ini kawan. Di game ke-26 ini, Mythens pegang hitam kawan dan putih dipegang oleh Megan, mengawali dengan pion D4, kuda F6 oleh Mythens, pion C4 tidak bermain dengan pion E6, melainkan pion D6, pertahanan India lama kawan atau Old Indian Defense. Tapi kalau kalian ingin merubah ke bentuk permainan Kings Indian, ya masih bisa dengan pion G6 nanti. Kuda C3 ternyata tidak dengan Kings Indian pion G6, melainkan variasi Janoski dalam permainan pertahanan India lama kawan, gajah F5. Di sini Megan memilih jalur utama dengan pion F3 terlebih dahulu, jelas nanti diikuti dengan pion E4 kawan, didahului oleh Mythens serangan di petak pusat dengan pion E5. Untuk menantang pertukaran pion kawan, harapannya segera untuk menukarkan menteri. Jika kalian mencoba variasi pertukaran semacam ini akan memberikan prosentase atau probabilitas kemenangan yang lebih besar bagi hitam kawan, sebesar 75% akan didapat oleh hitam. Sedangkan putih hanya mempunyai probabilitas kemenangan sebesar 13-15% saja. Akan saya lanjutkan sedikit jika kalian ingin melanjutkan variasi ini. Pion E4, gajah E6, putih bisa melanjutkan pertukaran menteri. Di langkah berikutnya gajah dikembangkan ke peta E3, persiapan rokade panjang bisa jadi opsi bagi putih. Sekali lagi kawan, probabilitas kemenangan putih akan semakin kecil dengan variasi ini. Walaupun terlihat raja hitam sudah kehilangan hak untuk rokade lagi. Oke, kembali ke langkah aslinya. Setelah pion E5 dimainkan oleh Mythens, ditolak dengan pion E4. Mythens melanjutkan pion E pukul pion D4. Sama-sama punya tempo untuk ancam perwira masing-masing kawan. Dan pion hitam ini diambil balik langsung oleh menteri. Kuda C6 dengan tempo ancam menteri. Menteri mundur ke peta F2. Di sini barulah gajah ditarik mundur ke peta E6. Gajah E3. Sekarang jalur rokade panjang sudah bersih. Kalau putih mau segera rokade panjang bisa dilakukan di langkah berikutnya. Gajah E7 kawan. Langsung rokade panjang dipilih oleh Megan. Di sini kuda E5, coba tekan pion yang ada di peta C4 kawan. Kira-kira pion ini kalian pertahankan atau tidak? Kalau Megan di sini kawan tidak mempertahankan pion, dia menggeser raja ke peta B1. Kalau kalian pertahankan pion ini dengan pion B3 kawan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan dilakukan oleh hitam? Nanti posisi struktur pion kalian juga semakin rapuh di sini kawan. Akan mempunyai kesempatan hitam langsung dengan pion-pionnya nanti segera didorong untuk segera membongkar pertahanan kalian di sisi raja ini. Mungkin kuda F ini akan bergerak terlebih dahulu kawan, atau kuda E ini yang akan bergerak menurut Stockfish seperti itu. Kalau Stockfish menyarankan pengorbanan kuda di sini kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya lagi. Tidak terlalu panjang variasi ini kawan, kita teruskan. Raja bergeser ke B1, pilihan Megan kawan. Dan di sini Mythens membalas dengan langkah kuda ambil pion C4, mengambil pion gratis. Disikat oleh gajah terang, disikat balik oleh gajah terang hitam. Kuda G berkembang ke E2, barulah sekarang Mythens rokade di langkah ke-12-nya. Kuda ke D4,
pion A5 kawan, mulai mendorong pion-pionnya maju, diikuti pion C6, mungkin nanti diikuti lagi pion B5, nanti kuda F5, pilihan Megan kawan. Kalau Stockfish tidak menyukai langkah ini, termasuk langkah yang kurang presisi, pion G4, pion H4 segera didorong merupakan beberapa pilihan kawan. Tapi memilih mencoba ancam gajah gelap, dibiarkan saja gajah terang ditarik mundur terlebih dahulu untuk sikat kuda mungkin. Di sini pion G4 perkuat posisi kuda, pion A4. Di sini benteng G1 untuk dukungan pion-pionnya kawan jelas, dan dilanjut mittens dengan menteri D7 untuk mengkoneksikan kedua bentengnya. Apakah persiapan juga opsinya nanti ditumpuk di lajur A kawan, atau juga membackup gajahnya nanti jika ingin melakukan aksi pukul terhadap kuda F4 atau memberikan dukungan bagi pion-pionnya maju. Kita lihat saja gajah D4, coba eliminasi kuda F6. Di sini kuda mundur ke peta E8, langkah terbaik termasuk great move dari mittens kawan. Untuk tetap juga menjaga peta G7-nya, kuda ke D5 menambah daya gedor kawan untuk tekan gajah yang ada di peta E7. Di sini gajah dipertahankan mundur ke peta D8. Kalau Stockfish menyarankan mittens di sini harusnya sikat kuda ini kawan. Dan nanti bisa dilanjut diambil balik menggunakan pion ataupun juga pergerakan yang lain. Kalau ambil gajah langsung kawan untuk sementara waktu bisa ditahan. Lebih baik ambil gajah ini dengan pion untuk membuka lajur-lajur di pusat kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi mittens mempertahankan gajah gelapnya mundur ke D8. Dan sudah saatnya pion H didorong karena menteri masih bisa menjaganya lewat diagonal ini kawan. Tapi Megan memilih menggeser menterinya ke peta D2. Apakah mencoba ke peta G5 nanti jika gajah ini tidak mengawasinya lagi kawan, dan berharap bisa melakukan ancaman skakmat dengan dukungan dua perwira minor lainnya? Kita lihat saja. Dan sudah saatnya kuda ini diusir kawan. Kalau tidak mau sikat ya dengan pion C6. Untuk dukungan juga bagi pion B5 nanti untuk didorong kawan. Tapi memilih dengan langkah pion B5 langsung. Dan sekarang giliran putih untuk melangkah kawan. Seperti biasa saya tawarkan pada kawan-kawan semua untuk menebak atau mencari langkah terbaik bagi putih pada posisi ini, untuk memanfaatkan langkah yang kurang presisi dari hitam ini kawan. Oke, apakah kalian sudah menemukan? Saya rasa ini adalah langkah yang sulit kawan. Harus benar-benar bisa mengkalkulasi dengan tepat. Kalian percaya bahwa Megan di sini melakukan pengorbanan kawan? Kuda ambil pion G7. Inilah yang dilakukan oleh Megan dan termasuk langkah brilian kawan. Pengorbanan kuda ambil pion G7. Di sini pilihan terbaiknya adalah sikat kuda ini kawan. Tidak mencoba ambil balik kuda putih ini. Sikat kuda ini terlebih dahulu dan bisa berlanjut kuda mungkin kembali ke F5 dan gajah bisa diluncurkan kawan, dikorbankan berbalik melakukan pengorbanan, kemungkinan akan diambil. Di sini gajah akan ke peta F6 kawan dan berlanjut pertukaran gajah, menteri melakukan skak terlebih dahulu untuk mendapatkan gajah ini kawan. Itulah yang akan terjadi jika pada posisi ini kalian memilih untuk sikat kuda yang merupakan pilihan terbaik. Tapi di sini kawan, mittens melakukan blunder. Dia cukup lugu kawan untuk ambil balik kuda putih. Dan sekarang ancamannya serius kawan. Diikuti dengan langkah kuda F6 skak. Ini memaksa gajah ambil kuda ini kawan. Kalau tidak mau menterinya langsung tewas tadi kena skak garbuan. Dan diambil balik oleh Megan dengan gajah. Posisi kuda terancam, diikuti langkah menteri ancaman skak mat kawan yang sulit untuk dihindari sepertinya. Kalau kuda pindah kemana terserah, mungkin mundur ya akan memberikan tempo bagi menteri melakukan skak. Otomatis kuda ini akan kembali dan dipukul skak mat kawan. Tetap kalau di backup peta G5 dengan pion H6 ya disikat oleh menteri, tetap ancamannya skak mat kawan. Mittens punya cara untuk menghindari ancaman skak mat dengan pengorbanan gajah pukul pion A2 skak. Harapannya kawan, diambil oleh raja, menteri keluar melakukan skak dan bisa mendapatkan gajah, posisi kudanya aman. Tapi tidak diambil oleh Megan kawan, pilihan terbaik untuk menghindari tempo itu. Selanjutnya, menteri ke peta E6 sudah terlambat kawan, karena menteri ke G5 backup gajah, ancaman skak mat sudah tak terhindarkan lagi, memaksa mittens ambil gajah hitam F6 dan mittens kehilangan menteri di langkah ke-26. Apalagi putih masih punya sepasang benteng kawan.
Sebuah taktik yang luar biasa dari si Meghan ini. Dari langkah pengorbanan kuda tadi pukul pion G7 sehingga di dua langkah berikutnya dia mendapatkan menteri lawan, menterinya Mittens. Oke, permainan berlanjut. Gajah ditarik mundur ke B3 menghindari ancaman raja berbalik ancam benteng. Benteng diangkat naik ke D3, benteng FE8, benteng E3 kawan, benteng E6 ancam menteri, menteri mundur ke H4, sekarang pion D5 ditawarkan, tapi nanti bentengnya bisa jatuh jika pion pukul pion. Ditolak dengan pion F4, pion D pukul pion E4, benteng bergeser ke C1, coba tekan petak C7 kawan, dilepas oleh Mittens. Memilih menggeser bentengnya ke D6, melepaskan pion E, melepaskan pion C kawan. Tapi jika putih ambil pion C, maka nanti ancamannya serius kawan. Ancaman di baris belakang bisa skakmat. Pion F5 dimainkan oleh Meghan. Benteng D3 menantang pertukaran, berharap nanti jika diterima tentu bisa mendapatkan pion bebas. Yang terakhir petaknya petak terang bisa didukung oleh benteng. Tentu bisa merugikan juga, kurang bagus bagi putih. Walaupun untuk sementara engine menyatakan baik-baik saja kawan. Karena menteri masih bisa mengawal nanti petak gelap agar benteng juga tidak memberikan dukungan nanti di lajur D ini. Tapi bukan pilihan terbaik untuk menerima pertukaran. Kalau ambil pion langsung tak ada masalah, tapi Meghan di sini memilih untuk incar petak H7 kawan dan memaksa Mittens untuk melakukan pertukaran. Benteng pukul benteng diambil balik oleh menteri. Sekarang gajah C4, lanjut Mittens. Menteri bergeser ke E3 untuk coba rebut pion, dipertahankan dengan benteng E8. Benteng E1 untuk memperkuat dukungan, dan nanti menteri mungkin bergeser dan ambil pion yang cukup mengganggu ini kawan. Benteng diangkat naik ke petak E5, menteri F4, benteng ditarik mundur lagi ke petak E8, dan benteng akhirnya ambil pion E4 menantang pertukaran kawan. Pertukaran ditolak, bergeser ke petak D8, ancamannya sama seperti tadi kawan. Benteng terpaksa turun lagi ke petak E1, dan benteng D6 untuk blokade ancaman menteri terhadap pion C7-nya. Menteri bergeser ke petak F3, mencoba memberikan ancaman di belakang kawan. Dijawab dengan pion H6 untuk memberikan ruang bagi pergerakan raja. Menteri E3 mencoba memberikan dukungan mungkin bagi pionnya ataupun juga persiapan nanti ambil pion ini agar benteng tidak meninggalkan baris ke-6-nya. Pion A3 lanjut Mittens. Pion B pukul pion A3. Benteng bergeser ke A6 dan di sini menteri bergerak ke E7 untuk tetap menjaga pionnya kawan. Dijawab atau Mittens melanjutkan dengan pion C6. Benteng naik ke petak E3, pertahankan pion, menterinya siap bergerak lagi kawan. Persiapan mungkin apakah pion F6 akan dimainkan. Pion C5, di sini kawan menteri ambil pion C5, dibalas raja bergerak ke H7, benteng E7. Saya akan sedikit percepat kawan karena permainannya sudah tidak seimbang lagi, tak perlu kita coba analisa terlalu dalam. Kita nikmati saja permainan dari kedua engine ini. Benteng A8, raja B2. Benteng D8 kawan mencoba ancaman skak di petak D2, dibiarkan saja dengan pion F6. Benteng D2 skak. Raja C1, di sini benteng naik, ancam menteri, menteri mundur ke E3. Dijawab dengan langkah raja bergerak ke petak G6. Petak G7, petak G2, petak B2, petak B7, sebaiknya kalian hindari untuk kuda kawan. Ini petak yang berbahaya bagi kuda. Seburuk-buruknya kuda berada di petak-petak ini kawan, menurut Grandmaster. Oke, berlanjut ke langkah aslinya tadi kawan, raja ke petak G6. Pion ambil kuda G7, diambil balik oleh raja. Dan selanjutnya benteng E8. Pion H5 ditawarkan kawan, diterima pion G pukul pion H5, tidak langsung diambil balik kawan. Di sini dijawab dengan langkah gajah D3 terlebih dahulu. Menteri G3 skak. Raja bergeser ke H7. Kalau Stockfish tadi menyarankan blokade langsung dengan gajah, artinya membuat langkah pengorbanan kawan, tapi memilih bergeser terlebih dahulu. Benteng G8, ancaman skakmat satu langkah. Diantisipasi dengan gajah, tapi terlebih dahulu benteng C5 skak. Raja bergeser ke D2, gajah G6, dan dilanjut pion ambil gajah, raja ambil benteng G8. Pion pukul pion skak, diambil oleh raja, masih belum mau menyerah kawan, cukup menarik. Benteng melawan menteri. Kita lihat saja, menteri F2 skak, raja E6, menteri ambil benteng, sudah kehilangan benteng, sudah tidak seimbang lagi kawan. Kita tunggu saja seperti apa langkah skakmat. Dan punya menteri baru kawan, dan dilanjut menteri B bergeser ke D5, sudah bisa skakmat.
Semua petak-petak sudah dikontrol kawan. Coba lihat, petak-petak ini sudah dikontrol semua, tidak bisa lari dari kedua menteri putih ini. Sebuah permainan yang luar biasa dari Megans. Di langkah keberapa tadi kawan? Kalau tidak salah di langkah ke-20 tadi Megans melakukan pengorbanan yang luar biasa. Setelah pion B5 dimainkan oleh hitam yang merupakan langkah kurang presisi, Megans meluncurkan kudanya ambil pion G7 yang merupakan langkah brilian kawan. Diikuti langkah kuda bergerak ke petak F6, memaksa gajah ini sikat kuda kawan, karena kalau tidak ya menterinya tadi tewas kena garbuan. Dilanjut diambil balik, menteri siap bergerak memberikan ancaman skakmat kawan, yang memaksa Miten menyerahkan menterinya lebih cepat di langkah ke-25 kawan. Dan sampai poin ini sudah tidak seimbang lagi permainan, karena pion-pion putih masih banyak, masih mempunyai sepasang benteng, masih cukup kuat untuk menghadapi beberapa perwira hitam yang tersisa. Itulah kawan salah satu permainan dari Mittens menghadapi Megans kawan yang kalah di game ke-36. Masih banyak kawan gamenya, mungkin besok akan kita cari lagi game yang menarik. Kita coba cari permainan Mittens yang cukup atraktif yang bisa mengalahkan Megan ini. Oke, semoga permainan dari kedua engine tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.